Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke di konten kali ini. Kita akan kembali membahas tentang Satrio Piningit karena di konten saya ini lagi ramai menjadi pembahasan. Apalagi ketika seorang Satria Piningit ini dikaitkan dengan Pak Joko Widodo, teman-teman ya. Banyak tafsiran-tafsiran yang kemudian itu berkembang di masyarakat. Akan tapi belum ada hal pasti yang bisa memverifikasi hal ini. Makanya kita di video kali ini akan kembali lagi mendengarkan pendapat-pendapat para sejarawan tentang apa latar belakang Satrio Piningit ini. Sehingga itu banyak orang yang mengaitkan dengan satu tokoh politik tertentu. Ya, kita akan segera untuk membahas. Kalian bebas memberikan komentar, masukan, saran apapun di kolom komentar. Kita jaga etika dalam bersosial media dan juga kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kita sama-sama saksikan. Ramalan Jayabaya, Satrio Piningit sudah lahir. Di saat negara kacau, akan muncul pemimpin sejati dari tempat yang tak disangka-sangka. Dalam ramalan Jayabaya, tertulis tentang Satrio Piningit, sosok misterius yang diyakini sebagai penyelamat Nusantara. Ia akan muncul saat rakyat kehilangan harapan, keadilan runtuh, dan kekuasaan disalahgunakan. Ia bukan bangsawan, bukan tentara, tapi datang dari timur dan dituntun Nah itu yang saya katakan, itu datang dari timur. Ya, kekuatan gaib. Ratusan tahun, tokoh seperti Diponegoro dan Soekarno pernah diyakini sebagai Satrio Piningit. Namun Jayabaya menyebut, ia belum dikenal, tapi saat muncul, dunia akan berubah. Hebatnya lagi, pada masa penjajahan Belanda, membaca serat Jayabaya dilarang keras, karena dianggap bisa membangkitkan semangat rakyat untuk memberontak. Sampai hari ini, banyak yang percaya ramalan itu belum selesai. Apakah Satrio Piningit sudah lahir, atau justru sedang menunggu waktu untuk bangkit? apakah sudah lahir atau menunggu waktu untuk bangkit, teman-teman? Next ya. Soekarno pernah mengungkapkan bahwa Satrio Piningit suatu saat akan muncul di Indonesia, menjadi sosok pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang jaya dan penuh keadilan. Lantas beberapa dari kita mengkorelasikan dengan beberapa nama, mengkultuskan individu yang dianggap Satrio Piningit ini. Lalu kita menjadi terlena, menganggap semua yang diucapkan benar adanya, menelan mentah-mentah tanpa peduli akibatnya. Januar Arifin dalam bukunya yang berjudul Misteri Satrio Piningit menyarankan agar kita tidak memahami Satrio Piningit sebagai suatu individu, melainkan sifat atau karakter yang bisa hadir dalam setiap diri. Dengan begitu, kita tak lagi menunggu ia datang dan menyelamatkan, namun berusaha menjadikan diri kita sebagai Satrio Piningit itu sendiri. Dengan begitu, akan ada semakin banyak Satrio Piningit yang lahir dan membawa Indonesia dalam kejayaan. Ya, kalau begitu tidak ada salahnya jika kita menyematkan atau mengatakan Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Atau tidak salahnya kalian mengatakan saya adalah seorang Satrio Piningit. Tidak ada salahnya juga jika saya katakan Anda adalah Satrio Piningit. Ya, ketika karakter dan sifat yang dikatakan dalam ramalan tersebut melekat dalam diri kalian, bisa saja Anda dikatakan Satrio Piningit. Ya, Pak Jokowi, kenapa banyak orang yang mengatakan Satrio Piningit? Tidak ada salahnya. Karena sifat dan karakter yang ada dalam ramalan, ciri-ciri ya dari Satrio Piningit itu melekat dalam diri Pak Jokowi. Lahir dari rakyat biasa, mengatakan bahwa sebelum dia menjadi pemimpin dia akan mengalami susah hidupnya, dia akan mengalami kesengsaraan seperti rakyat biasa. Dia berasal dari rakyat biasa, orangnya rendah hati, ya, orangnya benar-benar sangat mencintai rakyat. Hal-hal yang itu yang ada di dalam diri Pak Jokowi, makanya mereka katakan Satrio Piningit. Ya, jika apa yang dia katakan dari seorang budayawan tadi mengatakan bahwa bisa saja Anda dan saya itu adalah seorang Satrio Piningit, kita tidak usah untuk menunggu kedatangannya. Akan tapi kalau berbicara soal sifat dan karakter Satrio Piningit, ya, ini bukan berbicara soal individu tapi sifat dan karakter. Maka kalau semua orang mempunyai sifat dan karakter seperti seorang Satrio Piningit, saya pikir ya Indonesia akan menjadi Indonesia yang lebih baik. Karena budi pekerti, etika, kerendahan hati, semua hal-hal sikap sifat yang baik itu ya akan ada di Indonesia dan kita bisa
berpolitik misalnya dengan santun tanpa perlu menjatuhkan, tanpa perlu mencaci maki, tanpa perlu memfitnah ya. Ya, inilah yang akan terjadi. Jadi kalau saya mengatakan Jokowi Satrio Piningit nggak ada salahnya. Saya mengatakan Anda Satrio Piningit nggak ada salahnya. Yang penting sifat dan karakter itu melekat dalam diri Anda. Kita next ke berita selanjutnya teman-teman. Pangeran, ini ya, ini satu-satunya orang pertama yang mengaku Satrio Piningit. Ya teman-teman ya. Pertama di Nusantara yang mengaku bahwa dirinya Satrio Piningit itu adalah Pangeran Diponegoro. Oh ya? Iya, itu orang pertamanya yang menyatakan itu, yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah Satrio Piningit. Di sini juga ada membahas tentang Pak Jokowi itu Satrio Piningit teman-teman ya. Kenapa? Karena dia melihat realitas. Jadi bahwa dirinya itu adalah bagian dari lingkar terdalam istana, ya walaupun dia anak selir tapi kan bapaknya raja gitu ya. Dia ada dalam lingkar istana, tetapi saudara-saudaranya yang berkuasa pada waktu itu justru tunduk patuh pada pada Belanda. Dan Belanda pada waktu itu benar-benar menghajar tradisi-tradisi dan adab-adab Jawa. Jadi misal ya, dalam tradisi Jawa, raja itu duduk di atas, orang-orang duduk di bawah. Pas datang Belanda, yuk kita rapat, nongkrong semuanya dalam satu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Moral dalam pikiran Pangeran Diponegoro itu udah rusak pada waktu itu. Karena tidak ada lagi orang yang menghormati dalam hierarki tradisional. Atau kemudian yang jadi masalah diantaranya adalah makam. Makam itu harusnya disakralkan atau makam itu harusnya dihormati. Lah, ini malah dijadiin jalan. Kan benar-benar sudah di luar batas toleransi gitu. Sudah tidak benar-benar beradab. Bahkan Pangeran Diponegoro pada waktu itu sampai nampar saudaranya sendiri yang barisan dalam istana itu pakai selop, ceplok gitu. Karena saking marahnya terhadap adat dan budaya Jawa digadaikan tergerus oleh kedatangan bangsa-bangsa kulit putih yang tidak memiliki etika ini. Makanya pikirannya adalah dia tidak beretika, etika hancur, raja dikuasai oleh penguasa yang lain, ada orang berbadan besar, berdarah tegap dengan kulit pucat yang bisa membunuh orang jarak jauh, pas. Itu semuanya pas kan dengan ramalan itu? Nah, akhirnya sayalah yang bisa untuk melakukan perlawanan itu. Jadi Pangeran Diponegoro muncul ke permukaan, berani melantang, itu karena kepercayaan dirinya bahwa dirinya adalah Satrio Piningit. Makanya di Belanda itu waktu zaman itu dilarang keras untuk membaca naskah atau surat Jayabaya ini teman-teman, karena bisa menimbulkan pemberontakan, perlawanan. Semua orang, jika para pemimpin merasa dirinya adalah Satrio Piningit, terjadi pemberontakan, terjadi perlawanan seperti ini teman-teman ya. Jadi orang yang merasa dirinya Satrio Piningit ya, melihat dengan keadaan sekitar, yang pertama mengaku adalah Diponegoro teman-teman ya. Nah, dalam pembahasan di RJ5 ini membahas tentang ada Pak Jokowi juga yang dikaitkan. Nanti kita akan coba cari full videonya teman-teman ya. Sebentar itu kita next dulu ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang marak sekarang ini adalah tentang pembicaraan masalah Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah sang putra bangsa Indonesia yang betul-betul spektakuler, religius. Itulah salah seorang yang betul-betul istimewa di berbagai bidang. Boleh dikatakan beliau itu spesialis dan generalis keahlian dan kemampuannya. Dan Satrio Piningit itu nanti akan muncul di saat negara sedang kacau balau. Kemudian Satrio Piningit itu bermazhab Syafi'i. Nah itu insya Allah mungkin itu yang termasuk dikategori oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Inna Allah yab'atsu fi ummati fi ra'si kulli mi'ati sanatin mujaddidan fi ummati. Jadi setiap satu abad Allah akan bangkitkan seorang mujaddid yang akan memperbarui, artinya melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Itu dilanjutkan
sekaligus dengan peningkatan kebaikan-kebaikan itu, dan akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh orang-orang sebelumnya. Nah itu, maka kalau sudah bangkit, sudah muncul, sudah hadir Satrio Paningit, baru kita akan tahu bagaimana ini versi Wahabi, bagaimana versi yang mengatakan diri Salafi, bagaimana Muhammadiyah, bagaimana yang lain-lain. Baru kita akan tahu di situ, setelah dia ketemu dengan si Sang Satrio Paningit ini. Karena Sang Satrio Paningit ini punya keahlian dan kemampuan yang luar biasa, baik di ilmu pengetahuan agama maupun yang lain-lain. Jadi beliau serba diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tidaklah beliau itu seperti Nabi atau menandingi Nabi. Tidak. Cuman beliau itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan wahyu tapi disebut ilham. Karena dia bukan Nabi. Beliau orang biasa. Cuman orang yang cinta kepada Allah dan orangnya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau itulah yang akan mengadakan perubahan secara nasional maupun internasional. Kalau sekarang boleh jadi kita berdebat masalah nasional, boleh jadi berdebat di masalah bidang agama dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah beliau hadir, insya Allah semua akan bisa terselesaikan dengan baik. Karena beliaulah yang akan bisa membentuk sebuah kesatuan dan persatuan di berbagai bidang dalam skup internasional. Terutama tokoh-tokoh dunia. Teman-teman ya, jadi sosok Satrio Piningit ini jadi menarik teman-teman ya. Jadi sosok yang membawa perubahan besar, sosok pemimpin yang dinantikan, yang sudah diramalkan dari dulu teman-teman, yang dimana pemimpin ini akan hadir di tengah Indonesia sedang kacau-kacaunya, dan kemudian dia akan membawa perubahan yang besar atas Indonesia. Jadi menarik untuk orang-orang yang menantikan sosok Satrio Piningit ini teman-teman. Makanya ketika ada pemimpin yang membawa Indonesia itu keluar dari berbagai masalah, membawa Indonesia itu menuju kepada begitu banyak perubahan, ya makanya tidak heran kalau banyak masyarakat yang mengetahui profesi ini teman-teman ya. Ramalan ini itu mengaitkan dengan pemimpin tersebut, dan dalam hal ini Pak Jokowi yang melakukan begitu banyak perubahan atas Indonesia teman-teman ya. Dan di sini saya tertarik dengan hal ini karena apa? Karena saya beragama Nasrani teman-teman ya, beragama Kristen. Waktu itu dulu juga bangsa Israel itu mendapatkan ramalan ya, dibuatkan akan lahir seorang Mesias ya, yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, yang akan menebus dosa manusia. Diramalkan seorang yang kemudian akan lahir sebagai juru selamat umat manusia teman-teman ya, dan itu tergenapi, terjadi ya, dan saat ini segala sejarah itu tercatat dalam Bible kami teman-teman. Makanya kenapa ketika saya mendengarkan ada yang namanya ramalan akan adanya pemimpin yang akan membawa Indonesia menuju kepada perubahan yang besar, saya tertarik teman-teman ya untuk menyaksikan apakah ya yang dinubuatkan ini atau yang diilhamkan, diwahyukan ini akan terjadi atau bahkan sudah terjadi. Ya, ini membuat saya penasaran ya. Kita next ke berita selanjutnya teman-teman ya. Sepikan pendukung Gibran sampai jalan juga lenggang gitu. Wow, sama seperti bapaknya teman-teman yang berkunjung ke NTT teman-teman ya. Ini Mas Gibran di mana kah ini? Jangan-jangan di Lampung juga. Wow. Kita next ke berita selanjutnya teman-teman. Nanti KDM akan masuk PSI. Pak KDM. Nah, ini soal ramalan atau prediksi lagi nih, teman-teman. Jadi hidup ini banyak dengan ramalan teman-teman ya. Pak KDM masuklah PSI. Selamat datang di PSI Gibran KDM hidup Jokowi. Nah ini yang masyarakat harapkan. Nanti bersanding dengan Mas Gibran di 2029. Bersatunya Bapak, Mas Gibran dan Ibu ini suka memprediksikan, meramal-ramalkan sesuatu teman-teman, dan ada ramalannya yang terjadi ya. Pak KDM akan membuat Indonesia. Mantap. Next teman-teman. Ini apa ini? TV Media Gemoy, sedulur Gibran. Gibran sosok Satrio Piningit akan jadi presiden 2009. Nah, bagaimana kalau bukan Jokowi yang Satrio Piningit? Jangan-jangan Gibran ya. Jangan-jangan Pak Jokowi yang mempersiapkan jalannya, kemudian Gibran yang kemudian adalah Satrio Piningit. Seperti yang saya katakan tadi,
kita bisa melihat, ya kita jangan mengaitkan Satrio Peningit ini dengan satu individu atau orang tertentu. Tapi coba kita lihat dari segi sifat dan karakter. Gibran rendah hati. Gibran adalah pemimpin yang lahir dari rakyat. Gibran adalah sosok yang akan pembawa perubahan. Bisa kita katakan juga sosok Satrio Peningit ternyata adalah Gibran Rakabuming Raka. Semua aja bang, pendukungmu Anda katakan Satrio Peningit. Ya teman-teman, ya itu tidak bisa dipungkiri karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bisa dikatakan sangat kental dengan hal-hal spiritual seperti ini. Spiritual jangan sambung ya teman-teman ya. Ya, karena seperti itu teman-teman ya. Karena Indonesia ini, kalian mau percaya atau tidak, itu sangat suka jika ada pembahasan tentang hal-hal mistis seperti ini. Hal-hal mitologi, ramalan-ramalan, ya. Karena kita sebenarnya hidup di dua alam ya. Kalau kalian mau percaya atau tidak, kita berjalan dalam alam kita manusia tetapi ada juga alam roh. Kita berjalan di dua sisi teman-teman. Dan kadang itu saling berkaitan. Ini kalian percaya atau tidak, itu kita berjalan di dua alam sebenarnya. Bukan kita ada di alam roh, tapi dua alam yang berbeda ini terkadang itu mempunyai satu keterikatan yang begitu kuat. Makanya orang Indonesia itu kalau bicara soal Satrio Peningit, ramalan, soal hal-hal yang berbau mistis itu sangat suka sekali ya teman-teman ya. Sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Ya, kita buka ruang diskusi ya teman-teman. Apakah teman-teman setuju bahwa Satrio Peningit ini kita nggak usah nantikan personnya, individunya, tapi bicara soal sifat dan karakter? Ataukah itu memang ramalan untuk satu individu? Apakah itu cocok disematkan kepada Pak Jokowi? Apakah cocok disematkan kepada Gibran? Atau bagaimana? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar pendapat tentang tanggapan Anda. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Ya, silahkan tulis di kolom komentar tanggapan kalian. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.